Bab 44. Mereka kini duduk di ruangan kepala rumah sakit yang tak lain tak bukan adalah Dr. Choi, ayah tiri Ayumi yang baru saja menerima donor darah dari Kim Min Hyuk, yang seperti telah diperkirakan memiliki kecocokan tipe dan jenis darah dengannya. Kini tak ada lagi yang bisa menyangkal kalau ayah Erik itu adalah ayah biologis Ayumi. Apa kau bisa menjelaskan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi? Dr. Choi memecah keheningan. Semua orang menunggu penjelasan dari Tuan Maheswara yang awalnya semua orang ketahui sebagai ayah kandung gadis yang kini terbaring tak sadarkan diri di ruang ICU. Pria pertengahan 50 itu kini terlihat sangat letih dan berantakan. Jujur saja Dr. Choi merasa simpati kepadanya, tapi untuk saat ini dia sangat memerlukan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini yang berada di ruangan itu hanya Dr. Choi, Kim Min Hyuk, dan Radit Maheswara. Sedangkan Erik, Kevin, dan Rama bertugas menjaga Ayumi, dan Dr. Choi berjanji akan menjelaskan kepada mereka nanti. Ibu Ayumi, Minami, adalah seorang perempuan yang cantik dan baik hati. Kami kuliah di tempat yang sama. Aku, Minami, dan Min Hyuk, ucap Radit Maheswara sambil menatap Kim Min Hyuk yang terlihat sangat syok mengetahui tentang kenyataan kalau dia memiliki seorang putri yang telah dewasa. Kami semua berteman dekat, dan aku juga mengetahui kalau Minami dan Min Hyuk menjalin hubungan. Mereka adalah pasangan yang membuat semua orang iri. Minami adalah gadis tercantik di kampus kami, sedangkan dia adalah putra dari pengusaha asal Korea yang sedang mengembangkan bisnisnya di Jepang saat itu. Semua perempuan ingin memiliki hubungan dengannya. Hubungan mereka berjalan layaknya sepasang kekasih yang dimabuk cinta. Mereka tak terpisahkan. Sampai suatu hari Min Hyuk pulang ke Korea dan meninggalkan Minami. Tapi ia yakin kalau kekasihnya akan kembali lagi kepadanya. Seminggu kemudian, seorang perempuan mendatanginya dan mengenalkan diri sebagai tunangan Min Hyuk. Minami sangat terkejut mengetahui kalau kekasihnya ternyata sudah bertunangan, sehingga ia akhirnya jatuh sakit dan pingsan. Pada saat itulah kami mengetahui tentang kehamilannya. Radit Maheswara terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan ceritanya. Sedangkan Kim Min Hyuk mengingat hari itu di mana dia pulang ke Korea dengan niat untuk memberitahu tentang hubungannya dengan Minami. Tapi dikejutkan oleh kedatangan mantan kekasihnya yang dulu pergi meninggalkannya tanpa kabar berita. Pada saat itu ia datang kepadanya dengan membawa seorang putra berumur 2 tahun. Ayahnya yang memang sangat menyukai mantan kekasihnya mengingat latar belakang keluarga gadis itu tanpa bertanya terlebih dahulu kepadanya langsung mendaftarkan pernikahan mereka dan mengancam kalau ia menolak maka Minami yang akan menjadi korban. Tak bisa berbuat apa-apa karena sangat mengenal sifat ayahnya, Kim Min Hyuk pun akhirnya mengalah. Kenapa ia tak memberitahuku tentang kehamilannya? Tanya Kim Min Hyuk dengan suara lemah karena putus asa. Kau pikir dia tidak ingin memberitahumu? Tanyakan itu kepada istrimu. Teriaknya membuat semua orang membelalakkan mata tak percaya kalau istri dari Kim Min Hyuk mengetahuinya. Iya, dia kembali mendatangi Minami dan mengatakan kalau kalian telah menikah dan meminta Minami untuk tidak mendekatimu lagi. Dia tidak percaya begitu saja dengan ucapan perempuan itu, bahkan dia memberitahu tentang kehamilannya, tapi perempuan itu malah memintanya untuk menggugurkan kandungan karena kalian telah memiliki seorang putra. Bagai tersambar petir, Kim Min Hyuk kini terlihat begitu frustasi. Dia hanya bisa terduduk lemas menyadari kalau selama ini istrinya mengetahui tentang keberadaan Minami, perempuan yang ia cintai yang tengah mengandung darah dagingnya. Tak percaya begitu saja, aku sendiri yang mengantar Minami ke Korea untuk mengecek kebenarannya. Mengingat kau belum pernah sekalipun menyinggung tentang pernikahanmu. Apa kau ingat kejadian hari itu di mana aku dan Minami datang ke rumahmu dan kau dengan gagahnya mengusir dan mencampakkannya di depan seluruh keluargamu? Dan aku bersumpah pada saat itu akan membunuhmu kalau para pengawalmu itu tidak menghentikanku. Geram Radit Maheswara dengan mata berapi-api karena amarah yang kembali menyeruak ke permukaan mengingat malam naas ketika dia bersama Minami yang saat itu tengah mengandung mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari sahabat dan juga ayah dari bayi dalam kandungan perempuan itu. Kim Min Hyuk semakin memucat, tentu saja dia sangat mengingat kejadian itu. Kejadian yang membuatnya menyesal seumur hidup. Kejadian yang sengaja dia lakukan untuk menyelamatkan gadis itu dari ancaman yang diberikan oleh ayahnya yang akan membunuhnya seandainya ia menikahinya. Kau bahkan tak mau mendengar alasan dia menemuimu hanya untuk memberitahu tentang kehamilannya. Malam itu kami dalam keadaan hancur kembali pulang ke Jepang. Dia tetap mempertahankan kandungannya, tak peduli semua orang mencemooh dan menghinanya. Aku kembali pulang ke Indonesia, tapi kami tetap saling berhubungan.
Sampai suatu hari Minami menghubungiku dan mengatakan kalau dia telah melahirkan seorang putri. Dia terdengar sangat bahagia saat itu. Dia memberi nama putrinya Ayumi, sebuah nama cantik untuk seorang bayi mungil yang cantik. Pria parubaya itu terlihat tersenyum ketika menyebut nama putri yang sudah ia besarkan dengan penuh kasih sayang, layaknya putri kandungnya sendiri. Tapi senyumnya langsung menghilang seiring dengan tarikan napas panjangnya. Tapi kebahagiaannya itu tak lama. 5 bulan kemudian ia menghubungiku kalau ia mengalami kecelakaan ketika dalam pelarian dari orang suruhan ayahmu. Ayahku? Tanya Kim Min Hyuk terlihat bingung. Iya, ayahmu. Dia akhirnya mengetahui tentang keberadaan cucunya dan pernah beberapa kali bertemu dengannya. Dia memaksa Minami untuk menyerahkan Ayumi kepadanya. Tapi Minami tahu walaupun Ayumi akan dibesarkan dalam kemewahan, tapi ia tak akan bisa melihat putri kecilnya kembali, dan belum tentu ia akan mendapatkan kasih sayang yang seharusnya. Tak menerima penolakan dari Minami, ayahmu mencoba mengambil Ayumi dengan paksa sehingga ia akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di Osaka. Dalam pelariannya itu, ia mengalami kecelakaan hingga akhirnya ia kembali ditemukan. Karena tak mau kehilangan putrinya, ia mengatakan kalau Ayumi telah meninggal. Ia tahu ayahmu tak akan percaya begitu saja. Oleh karena itu, walaupun berat, ia meminta salah seorang tetangganya yang bertugas di panti asuhan untuk membawa putrinya pergi. Semua orang terdiam, tak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Kim Min Hyuk terlihat memijit pelipisnya. Rasa kecewa dan marah terhadap ayah dan istrinya menyeruak ke permukaan. Bagaimana mereka semua diam dan merahasiakan tentang keberadaan putrinya. Setelah lebih dari 25 tahun, ia baru mengetahui kalau ia memiliki seorang putri yang kini dalam keadaan kritis. Dari pertama kali bertemu, ia telah mencurigai kalau gadis itu adalah putri Minami dan sempat terbersit kalau ia adalah putrinya. Terlalu banyak kemiripan di antara mereka, dan setelah Dr. Choi yang notabene-nya adalah ayah tiri Ayumi menjelaskan kalau dia adalah putri dari istrinya yang telah meninggal dari seorang pria Indonesia, maka kecurigaannya terbukti kalau gadis itu adalah putri dari sahabat dan juga mantan kekasihnya. Dia tahu seandainya Ayumi hidup dengannya atau dengan orang tua Minami, maka ayahmu dengan segala kekuasaan yang dimilikinya akan membawa Ayumi pergi. Karena itu, ia menghubungiku untuk menjemput putrinya dan merawatnya seperti putri kandungku sendiri. Ia memintaku berjanji untuk menjaga rahasia tentang siapa orang tuanya yang sebenarnya. Walaupun dia sudah tidak bisa memeluk putri kecilnya, minimal ia mengetahui perkembangannya dan tahu kalau putrinya akan baik-baik saja. Sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu, Ayumi mengetahui tentang keberadaan ibunya, dan aku sudah tak kuasa lagi untuk mencegahnya bertemu dengan ibu kandungnya. Tapi semua terlambat. Minami sudah tidak ada lagi di dunia ini untuk melihat putrinya yang telah tumbuh menjadi seorang perempuan cantik dan pintar. Radit Maheswara mengakhiri ceritanya dengan lemah. Ia mengingat bagaimana dulu Minami memohon padanya dengan berurai air mata untuk membawa putrinya pergi dan memintanya berjanji untuk mengiriminya foto perkembangan Ayumi dan merahasiakan jati diri orang tua kandungnya. Ia bisa membayangkan bagaimana sahabat itu sangat menderita karena merindukan putri kecilnya hingga akhir hayatnya. Kim Min Hyuk yang matanya sudah memerah larut dalam lautan penyesalan setelah mengetahui bagaimana menderitanya perempuan yang dulu sangat ia cintai, dan itu semua karena kesalahannya. Seandainya ia tak begitu pengecut dan menuruti permintaan orang tuanya untuk meninggalkan Ayumi hanya karena sebuah ancaman, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Terlalu banyak seandainya yang terbersit di kepala pria yang masih terlihat tampan di pertengahan usia 50-an. Tapi itu semua hanya sia-sia. 20 tahun telah berlalu. Terlalu banyak penderitaan yang sudah dialami oleh Minami dan juga Ayumi. Sebuah kata maaf dan rasa penyesalan tak akan dengan gampang menghapus semuanya. Bab 45. Dering telepon ruangan itu memecah keheningan. Dr. Choi berdiri lalu berjalan ke arah mejanya untuk mengangkat telepon yang berbunyi nyaring. Halo, baiklah, kami akan ke sana sekarang. Dr. Choi menutup teleponnya lalu menghadap kedua pria yang sedang menatapnya. Mereka sedang menunggu apa telepon itu ada hubungannya dengan kondisi Ayumi. Dia baik-baik saja. Sekarang akan dipindahkan ke ruang rawat inap walaupun masih dalam pengawasan penuh dokter. Semua orang kini bisa bernapas lega, melupakan sedikit ketegangan yang dari tadi mengisi udara ruangan itu.
Radit Maheswara menatap Kim Min Hyuk yang terlihat hancur, mendengar kenyataan yang baru terbuka lebar setelah lebih dari 20 tahun tertutup rapat. Ia sedikit merasa bersimpati kepada pria di hadapannya itu, karena bagaimanapun semua ini tidak sepenuhnya mutlak adalah kesalahannya. Mereka bertiga memasuki ruangan VVIP di mana Ayumi terlihat masih terbaring tak sadarkan diri. Tapi kali ini tak ada selang yang membantu pernapasannya, yang ada hanya mesin EKG yang terhubung dengan alat yang dijepitkan ke jari telunjuk gadis itu. Selang infus yang masih menempel di tangan kirinya. Kevin dan Rama terlihat duduk di sofa berwarna krem, sedangkan Erik dengan setia duduk di kursi samping tempat tidur Ayumi tak melepaskan genggaman tangannya. Kevin dan Rama langsung berdiri ketika melihat ketiga pria parubaya memasuki ruangan, tapi tidak dengan Erik yang tetap fokus menatap wajah Ayumi yang masih terlelap. Dr. Choi mengangguk menjawab pertanyaan Kevin yang tak terucap, membuat pria bermata coklat itu membelalakkan mata tak percaya. Ia kini menatap ke arah Ayumi dan juga Erik dengan perasaan sedih yang terdalam. Seung-won. Kim Min Hyuk memanggil putranya dengan lemah sambil berjalan mendekati Erik dan juga Ayumi, putri yang baru saja ia ketahui. Erik masih terdiam tak menjawab. Tangannya semakin kencang menggenggam tangan mungil kekasihnya. Matanya yang memerah karena amarah dan kecewa menatap Ayumi yang terlihat damai walau luka di sekujur tubuhnya. Bagaimana keadaannya? Kim Min Hyuk bertanya sambil menatap wajah putrinya yang hampir saja kehilangan nyawa dengan perasaan sedih yang terdalam. Ia hampir saja kehilangan untuk kedua kalinya, dan seandainya itu terjadi, entah apa yang akan ia lakukan selain berkubang dalam rasa penyesalan seumur hidupnya. Dia sudah stabil, jawab Erik singkat tanpa mengalihkan pandangannya. Syukurlah, jawab Kim Min Hyuk dengan tulus. Ruangan kembali hening, tak ada yang berani berkata apapun, sampai akhirnya Kim Min Hyuk kembali memecah keheningan. Seung-won, ada yang perlu kita bicarakan tentang dia. Cukup, tak ada yang harus kita bicarakan apapun tentangnya. Erik memotong perkataan ayahnya yang terlihat terkejut melihat reaksi putranya. Ia terdiam beberapa saat dan melihat situasi saat ini. Ia sangat mengerti kenyataannya kalau ternyata perempuan yang dicintai putranya tak lain dan tak bukan adalah adiknya sendiri. Tapi tidak, ia tak boleh membiarkan hubungan yang salah ini semakin menjadi. Sekuat apapun perasaan cinta di antara mereka, itu adalah sebuah hubungan yang salah, hubungan yang terlarang. Tapi kau harus mengetahuinya, ujar Kim Min Hyuk berusaha berkata dengan tenang. Tidak, aku tak mau mendengar apapun. Erik berdiri sambil memandang ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia menggelengkan kepalanya memohon supaya pria yang selalu ia hormati sejak kecil itu tak mengatakan apapun juga tentang kenyataan yang akan membuat dunianya hancur berkeping-keping. Maafkan aku, tapi kau harus mengetahuinya. Dia... Aku bilang hentikan Abeoji. Kau hanya memiliki darah yang sama dengannya. Hanya itu, tidak lebih, seru Erik dengan berurai air mata sambil menganggukkan kepala memohon ayahnya itu untuk menyetujui ucapannya kali ini. Hati Kim Min Hyuk terasa teriris melihat putranya yang selalu bersikap mandiri dan tegar terlihat begitu hancur. Matanya menatap Ayumi yang masih terbaring tak bereaksi apapun terhadap kondisi yang sedang terjadi di sekitarnya. Kevin dan yang lainnya hanya bisa terdiam melihat semuanya tak bisa melakukan apapun selain merasakan kesakitan dan sedih yang sama yang dirasakan Erik. Rama bahkan sudah tak bisa lagi menyembunyikan air matanya. Maafkan aku. Tidak. Kau tidak perlu meminta maaf Abeoji. Kau telah menyelamatkan nyawanya dengan mendonorkan darahmu. Erik tersenyum hambar sambil menatap Ayumi sebelum akhirnya ia kembali menatap ayahnya yang juga terlihat menderita. Dia akan segera sadar dan kami akan menikah. Seung-won. Iya, kami akan menikah setelah dia sadar. Kau harus merestui kami. Erik tak memperdulikan protes ayahnya. Dia adikmu. Tidak, tidak. Aku hanya memiliki seorang adik pria, John Seo. Dia adikku. Apa Abeoji lupa? Seung-won, aku mohon sadarlah. Dia adalah adikmu dan dia adalah putriku yang telah lama hilang. Cukup! Erik berteriak dengan berurai air mata. Dia adalah Ayumi Maheswara, putri dari Radit Maheswara. Erik kini menatap Radit Maheswara yang menatapnya dengan penuh empati. Dia ayah Ayumi dan kau Abeoji. Kau hanya kebetulan memiliki darah yang sama dengannya. Hanya itu, tidak lebih. Jadi jangan katakan yang tidak-tidak. Kau bahkan tidak mengenalnya. Kau tidak tahu seperti apa dia. Jadi kau tidak berhak menyebutnya putrimu.
Teriak Erik membuat Kim Min Hyuk hanya terdiam mendengarkan pelampiasan amarah putranya. Apa kau tahu siapa dia, Beoji? Dia adalah Iris, perempuan yang selalu kucari dan kupanggil namanya bahkan di saat aku tak tahu siapa diriku. Dia adalah perempuan yang membuatku tersenyum. Dia adalah perempuan yang mewarnai hidupku. Dia adalah perempuan yang paling berharga melebihi nyawaku sendiri. Dan kau bahkan ingin mengambilnya dariku. Aku mohon jangan lakukan itu. Erik memohon dengan air mata yang terus keluar membasahi pipinya. Dan Kim Min Hyuk kembali terperanjat mengetahui kalau Iris, nama yang selalu meluncur dari mulut Erik saat dia hilang ingatan, adalah Ayumi. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Seandainya Ayumi benar adalah putri Minami dan Radit, maka ia akan bahagia karena bisa menyaksikan kebahagiaan putranya bersanding dengan orang yang dicintainya. Tapi ini, Abeoji, aku tak pernah meminta apapun darimu. Tapi untuk kali ini, hanya untuk sekali ini, tolong kabulkan permohonanku. Tolong katakan kalau ini semua hanya sebuah kebohongan. Aku mohon. Kim Min Hyuk terdiam beberapa saat. Ia menatap putranya dengan pandangan sedih. Maafkan aku. Hanya itu yang keluar dari mulutnya dengan suara lirih yang membuat Erik menggelengkan kepala. Tidak, aku bilang jangan minta maaf, Abeoji. Tolong jangan meminta maaf seperti itu. Tuan, aku mohon jelaskan pada ayahku kalau dia salah. Ayumi adalah putrimu kan? Erik berjalan mendekati Radit Maheswara sambil memohon, yang membuat pria itu tak bisa menahan air matanya. Dia bisa melihat betapa pria di hadapannya itu sangat mencintai Ayumi. Kau benar, Ayumi adalah putriku. Erik tersenyum mendengar ucapan pria yang ia kenal sebagai ayah Ayumi itu. Tapi Min Hyuk adalah ayah biologisnya. Senyum Erik seketika hilang. Dunianya seakan hancur dengan menyeret kakinya. Ia kembali berjalan ke arah tempat tidur di mana kekasihnya terbaring. Kini ia berlutut di samping tempat tidur. Tangannya dengan gemetar menangkup wajah Ayumi. Bibirnya bergetar hebat menahan tangis, tapi kekuatannya sudah habis. Dan seketika tangisnya pun pecah sambil memeluk tubuh kekasihnya yang tak bergerak. Apa salah kami hingga harus mengalami ini? Ucapnya di antara tangis yang menyayat hati. Dosa yang dilakukan orang tua, kenapa harus kami yang membayarnya? Kesalahan kami hanya saling jatuh cinta. Apakah itu salah? Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan sederhana itu. Semuanya terdiam menyaksikan sepasang kekasih yang tak mungkin untuk bersatu. Rama menahan isak tangisnya dalam pelukan Kevin yang juga telah berkaca-kaca. Dr. Choi dan Radit Maheswara terdiam menyadari seandainya mereka tidak terikat oleh pertalian darah. Erik adalah orang yang bisa mereka percayai untuk menjaga putri mereka. Tapi di antara semuanya, Kim Min Hyuk lah yang paling merasa menyesal. Karena dosa dan kesalahannya lah putra-putrinya harus bermain dengan takdir yang menjerat leher keduanya.